Ya, silakan. Ya, kalau saya ingin memperkuat argumen saya tentang kenapa terumbu karang itu tumbuhan. Kalau saya lihat tadi menurut Bosan, dia bilang ini kalau tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri. Tapi yang saya lihat yang kacamata saya sendiri, apa ini tumbuhan, tidak semua tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, masih ada tumbuhan yang dikasih pupuk. Ini pupuk itu jenis makanan untuk tumbuhan. Kenapa masih ada dikasih pupuk? Kalau memang tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri, kenapa harus dikasih pupuk? Berarti saya simpulkan, ya semua tumbuhan menghasilkan makanan sendiri, dia menghasilkan makanan sendiri. Jadi kalau untuk menghasilkan makanan sendiri, kenapa masih ada pupuk sekarang? Sehat. Mungkin saya bisa masuk. Ya, sabar. Bagaimana untuk saudara Hento? Saya kira Sudah cukup? ya. Ya, saya persilakan dari kubu yang mengatakan terumbu karang itu adalah jenis hewan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tangkap tadi itu tentang tumbuhan tadi kan yang dibilang tidak semua tumbuhan itu berfotosintesis menghasilkan makanan sendiri. Masih banyak yang diberikan pupuk. Menurut saya itu pupuk itu kegunaannya mungkin untuk mempercepat pertumbuhan tumbuhan tersebut karena sebelum tumbuhan tersebut diberikan pupuk dia sudah tumbuh sebelum diberikan pupuk dia sudah berfotosintesis memang untuk mencari makanan sendiri. Nah, kita kembali ke pembahasan terumbu karang. Kenapa saya bilang terumbu karang itu hewan? Karena yang kita ketahui kan hewan itu mencari makanannya sendiri. Tidak tidak seperti tumbuhan, dia menghasilkan makanannya sendiri. Berarti menurut saya itu terumbu karang itu adalah hewan karena dia tidak berfotosintesis dan tidak memiliki klorofil. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari saudara Fauzan. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Siapa tahu masih ada tanggapan. Ya, sabar dari kubu yang mengatakan terumbu karang adalah jenis tumbuhan. Saya persilakan. Saya cuma mau tanya, kan itu yang dijaga itu. Kenapa harus dikasih pupuk? Karena memang itu untuk pertumbuhan. Terasa makanan itu juga untuk pertumbuhan. Ini kalau memang pertumbuhan itu untuk pertumbuhan, berarti apa tumbuhan tidak makan? Apa yang dimakan coba? Coba saya tanya, kalau memang untuk pupuk itu bukan makanan, apa yang dimakan tumbuhan coba? Tahu? Ya, Itu di dalam pupuk itu terkandung yang namanya protein karena tumbuhan juga butuh dia. Itu makanan untuk tumbuhan. Moderator. Dan ya, apa? sabar. Kalau untuk fotosintesis, hewan juga bisa fotosintesis. Dia bisa sama dengan apa namanya di kita ambil contoh ikan. Ikan itu rata-rata kebanyakan di laut yang dangkal, yang bukan dangkal yang masih terkena matahari, karena itu dia berfotosintesis. Jadi hewan juga bisa berfotosintesis. Begitu juga tumbuhan berfotosintesis. Saya rasa dua-duanya bisa berfotosintesis. Ya, bagaimana? Cukup? Ya, saya rasa itu. Ya, terima kasih. Ya, saya persilakan saudara Mas Diani. Ya, jadi seperti yang Anda katakan tadi saudara Rian, pertumbuhan itu kan maksudnya dengan menggunakan pupuk ya. Kita lihat saja pertumbuhan berarti tumbuhan itu menggunakan pupuk. Sedangkan terumbu karang itu tidak menggunakan pupuk. Berarti bisa dikatakan terumbu karang ini bukan sejenis tumbuhan melainkan hewan karena tidak menggunakan pupuk untuk menghasilkan makanan. Ya, sabar. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan terumbu karang itu hewan karena tidak menggunakan pupuk. Oke, moderator. Silakan. Ya, saya takut tadi itu. Ini diambil kak, yang diambil itu, yang ambil itu kan saya ambil contoh yang tumbuhan. Karena saya katakan ini terumbu karang ini adalah tumbuhan. Kalau diarahkan ke terumbu karang lagi, ini kan tidak bisa lagi proses mencari makan yang tidak mencari makan, menghasilkan makanan yang tidak menghasilkan makanan. Toh kita ambil di situ, kita ambil di makanya saya ambil contoh di tumbuhan. Kalau kita ambil terumbu karang mencari makan sendiri. Mencari makan sendiri, saya tanyakan, mencari makan sendiri terumbu karang atau Iya, mencari makanan sendiri. caranya dia mencari makanan sendiri bagaimana? Coba, misalkan dia mau di satu tempat. Tapi kan dia berkembang. Nah, caranya berkembang itu tidak mungkin begini ya. Kalau dia memang itu hanya satu tumbuhan yang tidak akan berkembang, tidak mencari makanan, dia akan
Ya, Tapi cukup. Ya, saya rasa sudah cukup. Sudah terlalu banyak juga pendapat dan masukan. Dari pada dasarnya itu dan pada intinya itu di sini terdapat dua pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan tumbuhan itu adalah jenis hewan dan ada yang mengatakan terumbu karang itu adalah jenis hewan dan ada yang mengatakan terumbu karang itu jenis tumbuhan. Ya, jadi kita fokus saja ke dua pendapat yang berbeda ini, tidak usah diskusi terlalu jauh. Jadi kita fokus saja dulu ke pendapat yang berbeda ini, tidak usah terlalu jauh sekali sudah. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jadi di sini kan pada intinya ini dalam diskusi kali ini kita memiliki dua pandangan atau dua pendapat yang berbeda. Jadi langsung saja saya lemparkan kepada pemateri atau yang lebih paham mengenai terumbu karang. Apa sih sebenarnya itu terumbu karang? Jadi mohon untuk teman-teman diperhatikan penjelasan dari pemateri. Jadi langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan apa sih itu terumbu karang secara spesifik. Ya, saya persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, saya dari Fakultas Perikanan. Mengenai diskusi kali ini yaitu tentang terumbu karang. Teman-teman saya di sini itu sudah sangat aktif dan sangat bagus dalam berdiskusi. Dan dari teman-teman tuh ada yang berpendapat terumbu karang tuh adalah tumbuhan, ada juga yang hewan. Jadi saya di sini hanya ingin meluruskan dari pendapat teman-teman apa sih itu terumbu karang. Dan dari pendapat teman-teman tuh tidak ada yang salah. Hanya saja ada kekeliruan. Mungkin saya di sini bisa memperjelas apa sih itu terumbu karang. Dari jurnal yang saya dapatkan, menurut Castro N. Huber, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang secara umum dapat dinisbatkan kepada struktur fisik kapur beserta ekosistem yang menyertai dan secara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biogenik yang berlangsung di bawah permukaan laut. Jadi dari sini dari para ahli juga banyak tuh yang berpendapat bahwa terumbu karang tuh bisa disebut sejenis tumbuhan dan bisa juga disebut sejenis hewan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Akmal. Jadi sudah kita dengarkan bersama itu tadi pengertiannya terumbu karang. Jadi di sini saya catat sedikit tadi. Jadi di dalam pengertian terumbu karang tadi itu di dalamnya termaksud hewan karang dan simbiosis tumbuhan alga. Berarti kalau saya simpulkan di sini terumbu karang ini adalah perpaduan antara hewan dan tumbuhan. Karena di dalam pengertian terumbu karang itu mengandung makna hewan karang dan mengandung makna simbiosis tumbuhan alga. Jadi dari diskusi kita kali ini tidak ada yang salah yang berpendapat terumbu karang adalah hewan dan terumbu karang adalah jenis tumbuhan. Jadi pendapat teman-teman semua itu sudah benar. Cuma belum spesifik, kan sudah tadi diluruskan sama saudara Akmal. Jadi banyak juga para ahli itu mengatakan terumbu karang itu bisa disebut dengan hewan, bisa juga disebut dengan tumbuhan. Karena di dalam terumbu karang itu juga ada simbiosis, ada pengaruh simbiosis dari tumbuhan alga. Ya, jadi sudah selesai perdebatan kita hari ini mengenai
terumbu karang. Jadi terumbu karang itu bisa juga disebut dengan hewan, bisa juga disebut dengan tumbuhan. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.